Halo semuanya, balik lagi kepada aku Prigadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi. Ini adalah Huawei MateBook D15. Kalau video yang sebelumnya kan kita bahas tentang D14. Untuk unit yang datang kali ini adalah Huawei MateBook D15. Ini yang varian Core i3 ya. Jadi buat kalian yang pengen laptop budget dari Huawei, ini adalah salah satu varian yang termurahnya. Harganya di bawah 5 juta aja. Kita bakal cari tahu dari segi kondisinya. Yang pasti unit ini dalam keadaan full set ya, tapi kita tidak tahu dari segi kemulusannya. Kita bakal cek semuanya di dalam video ini. Oke, ini dia unitnya masih dalam keadaan full set ya. Untuk dashboardnya sendiri ini kita bisa lihat dari segi spesifikasi singkatnya. Ini adalah Huawei MateBook D15 varian yang pakai Core i3 generasi ke-10. Untuk RAM-nya ini udah 8 GB dan SSD-nya udah pakai yang NVMe 256 GB. Oke, kita bakal cari tahu dari segi di dalam boxnya. Untuk di dalam boxnya sendiri, yang pertama kita pasti dapetin kitab-kitab ya. Ini masih ada kitab-kitabnya. Kemudian ini ada unitnya. Untuk unitnya sendiri ya seperti biasa untuk D15 itu yang warnanya silver ya. Ini dia. Kemudian kita pastinya juga dapetin charger originalnya ya. Untuk chargernya sendiri ini adalah yang 65 watt, jadi buat ngecas pun ini udah fast charging. Kalau misal kalian punya HP Huawei juga ini udah support fast charging juga ya untuk HP Huawei kalian. Yang pertama kita bakal cek dulu dari segi kemulusannya. Huawei MateBook D15 ini menurut aku adalah salah satu laptop 15 inci yang memiliki look layaknya ultrabook mahal ya. Padahal dia tuh dari segi harganya bisa dibilang terjangkau. Oke, dari segi kemulusannya unit ini aku bisa bilang masih sangat mulus guys. Sekitar 98 hingga 99%. Untuk unitnya nggak ada dent ataupun lecet di bagian bodinya. Semuanya masih sangat mulus dan di bagian cover-covernya juga ini masih sangat mulus ya. Di bagian bezel-bezelnya, bagian keyboardnya juga ini nggak ada bekas-bekasnya, masih mulus banget. Di bagian bawahnya juga surprisingly, look at that, ini juga masih mulus banget. Oke, untuk selanjutnya kita bakal cek dari segi fungsi-fungsinya ya. Kita nyalakan dulu ya sambil nunggu. Nanti kita bakal jumpa lagi di video ini kalau misalkan kita udah cek semuanya dari segi fungsi-fungsinya. Oke guys, kita balik lagi dan ini aku udah cek semuanya dari segi fungsi-fungsinya dan aku bisa bilang ini masih dalam 100% sehat. Nggak ada minus sedikit pun di unit ini. Ini aku udah cek semuanya dari segi keyboardnya, layarnya, kemudian chargernya, dan juga speakernya, touchpadnya. Ini semuanya ini aku udah cek dan nggak ada minus sedikit pun. Malahan ini unitnya sebenarnya masih bagus banget guys. Dari segi performanya juga masih enak banget. Untuk Huawei MateBook D15 ini menurut aku kalau misalkan kalian yang suka layar-layar gede ini cocok banget buat kalian. Karena memang layarnya ini udah gede ya, 15,6 inci, tapi dia juga dari segi layarnya bezel-less banget ya. Ini kalau misalkan dilihat dari jauh rasanya kayak laptop mahal, nggak seperti laptop 5 juta. Bahkan kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu pasti ngiranya ini di atas 10 jutaan. Untuk Huawei MateBook D15 kelebihan yang paling menonjol itu dari segi upgradable-nya ya. Untuk D15 sendiri ini ada slot tambahan berupa SATA M.2. Jadi ini bisa di-upgrade berupa hard disk ataupun SSD dan itu slotnya terpisah yang emang disediakan untuk di-upgrade. Dan untuk dalamannya sendiri ini udah ada yang SSD NVMe ya, 256 GB, tapi kalian juga bisa menambahkan lagi tanpa melepas yang bawahnya. Untuk varian ini adalah varian yang Core i3 generasi ke-10, RAM-nya tadi udah aku jelasin 8 GB. Ini bakal aku coba ya dari segi RAM-nya apakah single channel atau dual channel ya. Ini ya kalian juga bisa cek sendiri, ini dari segi RAM-nya udah dual channel ya. Jadi untuk RAM dual channel sendiri ini lebih enak kalau misalkan kalian pakai untuk pekerjaan-pekerjaan kayak editing, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan multitasking. RAM dengan dual channel kayak gini akan membantu pekerjaan kalian.
Dan pastinya dari segi performanya ini jauh lebih enak dibandingkan yang single channel. Untuk GPU-nya pastinya ini masih yang integrated ya, dan gak heran karena memang ini adalah seri yang low-nya atau seri bawahnya. But overall yang pengen aku sampaikan dari laptop ini yaitu dari segi overall user experience-nya. Aku selalu mention bahwa laptop-laptop Huawei itu emang bagus, nggak cuma laptopnya sebenarnya, tapi dari HP Huawei juga bagus ya. Dari segi user experience-nya, inovasinya. Jadi nggak heran ya, ini adalah laptop dari Huawei. Dari segi konektivitasnya juga enak banget, ada Huawei Share. Dan buat kalian nih ya, sekali lagi buat kalian yang banyak nanyain apakah ini bisa buat Google, apakah ini bisa buat Gmail dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Google. Sekali lagi ini nggak ada hubungannya dengan laptop Huawei. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Google atau GMS, Google Mobile Services itu hanya berlaku di HP. Laptopnya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini lumayan banyak soalnya yang nanyain apakah masih bisa Google. Ya pasti bisa lah ya, ini sekali lagi nggak ada hubungannya. Kemudian untuk yang lainnya yang bagus dari Huawei MateBook D15 yaitu dari segi speakernya juga ini. Kalau misalkan di compare dengan D14, D15 ini sedikit karakternya kayak lebih warm. Jadi dari segi suara bassnya itu kayak lebih enak aja kalau dibandingkan dengan D14. Tapi ya wajar aja sebenarnya karena memang D15 ini mempunyai dimensi yang lebih gede. Spare buat speakernya juga pastinya lebih enak. Nih kalian coba dengerin sendiri dari segi kualitas speakernya. Oke, itu dia dari segi fitur-fiturnya emang bagus. Dari segi speakernya juga ini bukan speaker laptop kelas bawah ya. Speakernya enak banget untuk ukuran laptop setipis ini. Dan juga harus kalian ingat ini walaupun dari segi dimensinya ini adalah D15, layarnya 15,6 inci, tapi dari segi dimensinya ini tipis guys. Ini adalah laptop ultrabook. Nih kalian bisa lihat sendiri dari segi dimensinya ini emang tipis banget. Bobotnya juga hanya 1,6 kg aja. So buat kalian yang tertarik membeli unit ini silahkan aja klik link di kolom deskripsi. Harganya berapa? Ini cuma 4,9 jutaan rupiah. Ya, silakan aja khusus buat kalian yang nonton video ini. Ya, tinggal di screenshot atau bilang aja ini habis nonton dari YouTube, nanti harganya disesuaikan dengan harga 4,9 jutaan rupiah. Ya, mungkin itu aja pembahasan dari laptop ini, pembahasan singkat aja ya. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.